Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, Saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Semua yang lewat yang datang di Kuta Beats Festival ini sungguh luar biasa. Saya Fajar, saya Putra dan kami dari soundtrack of your life. Ini sebenarnya pertama kali kita first public appearance. Kleng, no. Biasanya kita di studio, biasanya. sekarang Kali kita ini live. di keramaian, live di keramaian. Dan terima kasih banget tuh untuk kesempatannya dari Untuk Kuta Beach Kuta Beach Festival Minifest 2021. Akhirnya ada festival juga Dan ada band-bandan. yang sudah kita nantikan ya. So, hari yang spesial ini setiap hari adalah hari yang spesial. Setiap saat di Soil Show adalah hari yang spesial. Betul sekali. Dan kita kedatangan dan kita akan ngobrol-ngobrol nih. Tentu saja sama bintang tamu kita yang luar Luar biasa. biasa. Selalu hebat dan luar biasa. Karena teman-teman kita hebat semua. Ya. Sorry to say guys. Kita sambut Andika from West Westside Music. Hello everybody. Hey, What up hey, DJ? hey, hey, Ah. So, Andika ini adalah DJ slash event creator slash Record store owner. record store owner. Yang baru buka di Park 23. Iya. So, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Andika about the vinyl movement, right? Ya. Karena It's dia so adalah cool. salah satu Ya, dan salah mungkin satu bisa dibilang Pionir kah? Bukan. Pionir, Penggerak. penggerak, penggerak, Ya, penggerak penggerak. aja. Oke. penggerak dari Menggerakkan Karta, teman-teman, berarti Karta. menggerakkan teman-teman supaya aktif lagi mengeluarkan koleksi-koleksi yang di rumah tadi cuma di pinggiran, di gudang, jadi keluar didengarkan lagi Yeah, kembali. Ya. Oke, kita mau talk about past dulu nih, Yeah. masa lalu ya. So Andika, who are you? Yeah, Who the hell are you? Who the hell am I? kamu grew up di mana? Terus gimana cerita kamu dulu lah? Ya. Basically asli Jakarta, tapi udah pindah di Bali sejak tahun 98. Udah lahir belum? 98. Oh sudah. Udah. Udah. Nah ini belum nih, masih. Saya 98 berarti udah umur, Saya SMP waktu itu, saya SMA itu. SMA. 17, 17. Oh ya. 98. Ya 98 pindah ke Bali, terus kerja di industri entertainment ya. Alright. Di hotel ada, di majalah ada. Majalah apa tuh? Majalahnya. Majalah itu sempat di majalah The Beat Oh, Bali. Oh, The Beat. Ya. The Beat man, Tolingser. Ya. Tapi saya megangnya waktu itu jadi pas The Beat Bali baru buka, saya baru aja mau balik lagi ke Jakarta. Ya. Terus saya ngomong sama Stuart ya, ownernya The Beat, emang nggak bikin ada 2-3 halaman yang tentang Jakarta. Jadi akhirnya saya selama 2,5 tahun ya nulis lah tentang kehidupan nightlife Iya, Jakarta. saya tahu itu. Saya mengikuti The Beat waktu itu. Ah, ya. Ya, karena nyari ininya apa, jig update-nya. Itu the best tuh. Iya. Sama foto-foto yang ini ya. Sama foto-foto. Yang dugem. Ya, Dan jadi dulu juga seperti- saya tahu waktu itu kan karena I know Andika from my brother also PJ, right? Ya. Waktu itu sempat di Universal, right? Betul. Jadi dari Bali 98 saya pulang lagi ke Jakarta tahun 2000-an terus kerja di Universal Music. Wow. Jadi handle artis-artis Indonesia lah yang mau rekaman. Jadi saya background saya juga emang udah ada di musik juga dari itu. Dan dari sana emang dari dulu udah jadi DJ or DJ tuh kalau kita napak tilas lagi ke tahun 94 wow. pertama kali itu di Hard Rock Cafe dulu, Hard Rock Cafe Jakarta. Jadi saya mulai karir saya ya itu karir kedua sih sebenarnya. Saya masuk ke Hard Rock Cafe jadi entertainment manager, sekalian nge-DJ juga di sana.
Jadi saya handle Jakarta plus Bali, saya juga cek entertainmentnya juga. So, kamu memang grow up dari dulu waktu zaman itu memang mainnya sudah vinyl, right? Udah vinyl. ya. Tapi kalau era 90-an sebenarnya saya udah lagi transisi mau ke CD Ke sebenarnya. CDJ. Lagi transisi ke sana. Jadi tapi karena koleksi yang dulu pas saya main di radio atau pas di Hard Rock Cafe emang masih ada vinyl ya, Ya. kita Tapi gerakin lagi. sempat nggak main, sempat nggak main digital? Digital. Nah itu lucunya gitu. Nah. Jadi dulu tahun 90 pertengahan itu, saya udah main digital sebelumnya. Oh, Teman-teman udah masih main vinyl, Hah? saya udah merambah ke digital. Oke. Diketawain, katanya wah ini fake nih, nggak original gitu loh. Oh gitu. Saya main dua-duanya sih, vinyl ada, digital waktu konsepnya sih bukan digital kayak sekarang ya, MP3 ya. Dulu konsepnya Masih tuh pakai pakai CD. CD Ya. changer ya. CD changer. Jadi CD ada mungkin satu kotak gede isinya 100 CD. Ya. Terus ada disambung ke software itu ke laptop. Jadi kita misalnya mau Rolling Stone, The Beatles, kita ketik play. Oh. Itu digital zaman dulu ya, sebelum ada MP3. CD changer man. CD changer, man. CD changer mungkin ada kali segede meja Ya, ini. ya, ya, Segede ya, meja ya, ini ya. isinya 100. Terus habis itu di hook up ke laptop. Itu keren sih bro ya. Kita nyari apa aja ada gitu misalnya ya. Ya tergantung CD-nya ya. Ya, benar. Jadi misalnya kayak kita sebutin nama artis. Saya diketawain tuh dulu main gitu. Sekarang yang lain masih main vinyl gitu loh. Nah sekarang 2021 saya diketawain karena main vinyl yang lain digital. Berbalik. Tapi gimana ceritanya waktu dulu, maksudnya pekerjaan udah ada semua kan. Gimana ceritanya kamu menjadi, maksudnya sekarang tuh profesional ya, udah profesional on DJ vinyl gitu. Gimana ceritanya? Sebenarnya sih itu nggak sengaja ya. Jadi kalau misalnya ngomong koleksi ya, saya di rumah tuh koleksi kaset, compact disc sama piringan Vinyl, hitam. ya. Itu memang udah continue ya dari tahun ke tahun saya kalau lagi jalan-jalan ketemu toko atau tempat rongsokan atau apa saya selalu beli. Jadi itu memang udah ada. Ya. Terus Napak Tilas mungkin 2017 mungkin pernah diwawancara ya namanya Marlo Bandem ya. Yoi. Nah, Pak Marlo itu sama sahabatnya Pak Rituan yang punya Ya, Tondo, ya, benar, Tondo. dia buat acara namanya Spin Sugar Bali. Oh ya. Yang konsepnya adalah mengundang para kolektor untuk mainkan koleksinya. Koleksinya. Nah, dari situ sih saya jadi akhirnya saya sering rajin datang ke acara mereka sampai akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun akhirnya people started to recognize my collection. Ya. Nah jadi kalau dibilang profesional sih mungkin ya pertama kali as a professional DJ mungkin dia 94 itu ya. Ya. Terus saya sempat vakum lama hanya hobi-hobi aja kayak main di acara art exhibition atau apa. Right. Tapi nah lucunya sih profesional dari tahun lalu sebenarnya yang mulai Oke. profesional nggak berarti yang kayak uangnya gede loh nih mau enggak. Itu baru justru ironisnya pas lagi pandemi justru. Oke. Karena pas pandemi kemarin kan pandemi tahun lalu tuh bulan Maret ya. Bulan Maret, betul, Bulan Mei saya 2020. telepon. Masih koleksi vinyl? Masih. Punya genre 70-an, 80-an? Ada. Oke, mau main nggak? Per jamnya sekian. Wow, masuk lagi corona nih. Nah akhirnya dari 1 gig menjadi 2 gig per minggu, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu sampai diundang. Jadi sebenarnya nggak sengaja ya. Ya. Jadi bukan yang karena kan saya day job saya kan sebagai event organizer ya. Oke. Dan tiba-tiba ya karena mereka tahu koleksi saya range-nya dari tahun 50 sampai 90-an. Wow. Akhirnya jobnya berdatangan karena di Bali lagi house genre yang berbeda aja. Ya. Dari yang biasanya kan lebih ke elektronik ya. Ya. Saya lebih non elektronik jadi Ya. dari 50 sampai 90 ada. Dan Jadi banyak juga yang supporting dalam artian ada bar ataupun Iya. Iya, benar. Jadi- tempat-tempat yang baru juga. banyak yang minta konsepnya saya mau main vinyl ya jangan digital gitu loh. Oh ya nggak apa-apa. Kebetulan saya, Ya. tapi saya juga bilang ke mereka bahwa koleksi saya hanya terbatas ini ya. Jadi kalau misalnya kalian minta genre-genre di luar ini saya nggak bisa gitu. Oh nggak apa-apa karena kita juga pengennya beda. Jadi ya hoki aja sih ya. Oh. Koleksinya ada, permintaannya ada, dan belum ada saingan aja karena yang lain genrenya lebih ke elektronik sama mungkin lebih ke hip hop atau apa. Ya. Saya juga main hip hop sebenarnya, tapi Oke. ada koleksi hip hop tapi lebih ke 90s hip hop yang klasik lah, Yes. yang Waduh. early hip hop gitu ya. Oh, Beastie Boys dong, Beastie Boys. Ada, Wah. ada. Jadi the early stuff itu. Jadi jadi saya dapat jobnya ya dari balik ke pertanyaan tadi gimana profesionalnya ya sebenarnya nggak sengaja aja karena punya koleksinya. Iya, iya. Dan saya beli itu juga bukan karena saya pingin dipakai untuk ke DJ tapi dipakai lebih untuk Didengar, dinikmati. emang Satisfies your soul. iya exactly. I love this band, I love this artist and akhirnya jadi beli
produknya. Wow. Dan itu keren banget loh, maksudnya pandemi itu kan kayaknya di sesuatu yang buruk tuh malahan ada sesuatu baik di belakangnya. Something good ya. Something good happen, Ya, right? Something good. itulah kan yin yang ini. Just like soil, man. Kita started dari Soalnya kan kondisinya job saya di event tuh kan kosong gitu. Ya, Saya kemarin kebanyakan dari expat turis gitu dapat jobnya. Jadi saya bisa istilahnya banting setir dan bisa lari ke perfinilan gitu. Dan untungnya banyak juga teman-teman yang koleksi juga. Jadi saya mulai merangkul teman-teman ini. Guys, yuk keluarin yuk koleksi-koleksinya, kita nge-gig yuk gitu. Ada tempat nih yang mau ngasih kita space untuk main. Ada ya terbangunlah Bali Vinyl Community-nya. Bali Vinyl Community. Dan itu juga waktu kemarin kita ngomong sama Moel Banda Ya, kan kita juga, dari Spin Sugar itu kan dia yang dia lakukan itu bukan hanya just playing the music, right? Tapi there's a story behind it, right? Ya. Ya. Jadi kita emang pinginnya sih sharing ya. Jadi misalnya kayak ini album saya beli waktu ketemu di Pasar Rowak, cuma Rp2.000 misalnya. Itu kan sebuah story dan history kan. Terus pas di dalamnya ternyata ketemu ada apa tuh nama pemiliknya 19 tahun 75, misalnya 1975 gitu. Jadi there's some historical moments yang kita bisa temukan kalau dari vinyl itu, selain lagunya. The music is really wonderful ya, Yeah, maksudnya. man. It's really magically make everything happen. Ya, itulah yang menarik dari musik, makanya kita bikin soundtrack of your life. Asik. Terus Tetap ya. dari koleksinya tadi kan dari lama sampai sekarang ada kaset, ada bla 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 bla. Ada nggak koleksi yang benar-benar rare dan menurut Andika itu wah ini satu yang nggak banyak punya atau gimana? Kalau misalnya mau lihat rare, ada dua sih maksudnya jawabannya. Satu rare dari nilainya atau rare dari nilai hubungannya gitu ya. Kalau misalnya yang pertama sih kalau yang menurut saya rare dan saya nangis kalau hilang tuh adalah mungkin kayak vinyl pertama saya kali ya. Jadi vinyl pertama saya sih waktu itu dibeliin sama ibu saya pas saya umur 8 tahun. Artisnya namanya Rick James. Rick James. Terus covernya tuh agak sensual banget ya. Saya juga heran sih kok ibu saya mau ya beliin. Soalnya kalau dilihat dari cover tuh sensual banget dan saya ingat dulu pas masih kecil ya 8 tahun, ma beliin dong gitu loh. Lagu apa nih gitu, enak deh pokoknya beliin deh gitu. Terus ya dibeliin gitu loh, terus itu yang paling valuable. Tapi kalau misal dari nilai rupiahnya gitu ya, mungkin sih ini sih salah satu dari Kus Plus ya, saya dapat tanda tangan vinyl yang ada tanda tangan Kus Plus kan berlima ya, ini dari 4 orang itu ada yang tanda tangan di albumnya. Gitu, jadi itu kan dan hampir semua almarhum kan ya, tinggal... Itu dapatnya sengaja nggak sengaja? Beli dari orang, tapi dia ada dokumentasinya menunjukkan bahwa ini pasti tanda tangan sama artisnya. Oh, sama satu lagi, vinyl saya yang ditandatangan sama James Brown. Karena saya juga nanti you met him? Iya, nanti saya share ya fotonya ya, bisa dipasang foto saya. Itu ntar bisa dimasukin di Instagram. Jadi saya waktu tahun 2000, setahun sebelum James Brown meninggal. Saya jadi LO-nya di Java Jazz Festival. Jadi saya nemenin dia 3 hari, nemenin jemput dia di airport, bawa ke hotel, dia mau ke toilet, saya harus ikut ke toilet juga nemenin dia. Pokoknya benar-benar jagain dia semua. Terus hari terakhir saya bilang, Mr. Brown saya koleksi vinyl, your vinyl gitu. Is it okay if you sign my vinyl? Terus dia bilang, okay sure gitu loh, come in 10 minutes. Terus saya bawa sekitar 15 vinyl gitu. Saya udah bawa kamera. Jadi pas dia tanda tangan, dia foto-foto saya foto. Biar masih nunjukin bahwa ini real ya gitu. Terus saya juga foto berdua sama dia. Jadi itu, dan setahun kemudian dia meninggal, jadi saya beruntung banget bisa spend time 3 hari. I got a chill man to hear that story bro. Yeah man, lucky you man. Lucky you. Dan itu juga nggak nyangka aja. Jadi saya udah di Bali waktu itu, terus ditelepon sama mantan bos saya di Universal Music. Hey, ada job nih mau nggak gitu. Tapi saya di Bali, udah deh kamu pulang ke Jakarta kalau kamu nyesel deh. Jobnya apa bos? Nemenin James Brown selama 3 hari. Siapa juga mau nolak. No further question, langsung berangkat. Jadi. Dan asli. So it's fun.
kamu juga nggak cuma di sini ya. I also see you also playing abroad. Oh, ya. That event. Tell me the story about that. Ya jadi saya kan juga koleksi vinyl Indonesia. Tapi vinyl Indonesia saya agak unik dikit ya karena saya biasa kalau lagi hunting kayak ke toko plat atau apa saya suka dengerin lagu-lagu yang artis yang nggak dikenal. Jadi misalnya kayak contohnya kayak Bruri ya. Bruri kan orang mengenal dia sebagai penyanyi melankolis dan lagu-lagu pop apa ini. Saya nyari album Bruri yang nggak dikenal, saya dengerin lagu-lagunya dan saya mengkurasi lagu-lagunya. Dan kebetulan kayak saya suka musik soul funk, apa 70-an psychedelic gitu. Saya mengkurasi jadi saya awalnya cuma ada 10 vinyl, sekarang sampai ada 500-an ya lagu-lagu Indonesia. Terus ada wartawan dari Perancis yang tahu tentang ini saya apa kurasi musik-musik yang rare gitu. Akhirnya saya diundang ke Eropa gitu. Jadi kita nih lagi, dia emang ke Bali emang lagi mau touring apa promote majalah dia. Kemudian abis itu dia bilang datang deh ke Paris kita mau apa ada launching majalah, kamu ntar kita fitur di majalahnya. Terus kamu juga mainkan lagu-lagu Indonesia. Jadi saya ke Eropa ya bener-bener ya mainin nge-DJ tapi main lagu Indonesia di orang-orang yang gak ngerti musik Indonesia. Nggak tahu lagu Indonesia. Dan mereka joget-joget, mereka pada dance semua gitu. Terus dari satu gig, ya udah saya coba opportunity saya tawarkan lagi ke Belanda. Terus mereka dengerin demo saya, good kamu main deh. Jadi saya main di depan 20.000 orang lah waktu ada Itu festival besar dong itu berarti. festival namanya apa namanya Record Planet. Itu adalah acara tahunan 2 tahun sekali yang jualan vinyl. Jadi kayak fair gitu, record fair. Record fair jadi itu. Di Belanda? Di Belanda. Wow. Terus dapat lagi satu lagi nyambung di Ceko gitu. Jadi dapat 3 gig sekaligus. Jadi touring ya istilahnya misi kultural ya, misi kebudayaan. Saya bawa musik Indonesia ke luar negeri, didengarkan oleh orang masing-masing negara. Ya jadi ya senang aja, bangga lah bisa bawa. Bangga banget. Dan Kita lagu aja dengernya bangga banget jadi. Ini baru tahu nih soalnya kan. Ternyata saya pikir cuma keren banget ternyata. Thank you. Gila. Itu tahun berapa tuh? Tahun berapa? Itu sebelum pandemi itu 2019. 2019 Baru dong ini. Terus ya itu terus akhirnya dapat lagi sebelum lockdown dapat lagi di Australia itu karena mereka lihat portfolio saya main di Eropa. Iya. Terus saya dengar kamu bisa main musik-musik Indonesia gitu. Nah, pas ke sana ya dapat lagi gig gitu. Wow. Jadi Berarti setnya full Indonesia lagu full Indonesia dan bukan lagu-lagu yang biasa kita dengar ya. Kalau sekarang kan anak-anak kan pengen dengernya lagu Reza ya gitu. Gak apa-apa sih lagu Reza emang asik. Tapi saya bawa lebih mundur lagi yang belum dikenal. Terus supaya dan apresiasi tinggi sih ya karena mereka ngeliatnya jadi anggaplah mendengarkan Led Zeppelin versi Indonesia gitu. Karena instrumentasinya yang rare banget dan ini lagunya nggak terekspos. Jadi saya pinginnya lagu ini mendapatkan kehidupan kedua lah, second life lah. Supaya yang nggak dikenal jadi dikenal lagi. Damn man. That's really good. I mean like, saya dengernya aja agak that chill man. I mean, Ya, man. dengan kecintaannya dia dari musik itu sendiri dan final itu sendiri, sampai membawanya keliling dunia untuk itu. Harus dong, Siapa sangka kan? harus dong. Kan kita masing-masing punya kontribusi terhadap negara ya. Apa yang kita bisa lakukan ya, mungkin saya kan kuatnya di musik. Ya udah saya bawa misi budaya ini ke luar negeri dengan memperkenalkan musik-musik Indonesia yang... Nah intinya para pemirsa, know your power. Terus, what do you think about, I mean in Bali general right now, about the final movement? I saw you, you also make a great documentary about on YouTube. Yes. Ya teman-teman kalau belum nonton ya ada namanya The Bali Vinyl Movement ya. Harus nonton. Harus nonton itu. Keren banget. Itu isinya tentang record store yang ada di Bali, legend-legend yang ada di Bali, semua orang yang memainkan vinyl dan berbagai genre saya undang. Basically ya saya happy banget ya karena awalnya kayak mungkin bisa dibilang balik lagi ke Napak Tilas ke Spin Sugar ya yang kita cuma berlima main setiap minggu di tempatnya Bobby Cool ya. Di Volvet. Betul. Dari situ akhirnya kita bisa merangkul semua teman-teman dari berbagai genre untuk yuk keluarin yuk kita aktifin lagi dan akhirnya bisa dibilang mungkin yang vinyl movement yang paling aktif se-Indonesia mungkin di Bali ya. Wow. Bisa, ya mungkin saya salah tapi saya bisa bilang karena
kita konsisten mesti setiap minggu, setiap bulan tuh ada sesuatu yang acara yang berhubungan dengan vinyl. Ya. Dan ya saya senang aja sih kayak ngeliat teman-teman yang kayak semangat gitu ya. Kayak ayo guys ngumpul yuk, ayo ngumpul. Ayo mainkan musiknya. Jadi kita kalau lagi event tuh bisa ada yang dari reggae, dari pop rock, ada yang main jazz, ada yang main, ya kayak saya main soul funk, ada yang main hip hop gitu. Jadi seru sih satu event bisa Ada berbagai banyak genre, genre. ya. Gitu. Man, aku pengen koleksi vinyl jadinya. Koleksi lah. Mulai Kita datang ke ini ya, Pak mulai dengan mengunjungi Westside Music Store mungkin. Yes. Dan masih masih banyak ada di Bali kayak Ya, Fox, banyak ada banget. yang tertua itu kemarin aku Ya, nonton Baligong. Baligong. Ya, Baligong itu di jalan di dekat di daerah Patmas itu. Patmas. Dia mereka udah lama tuh dari tahun 70-an ya. Pak Dede udah buat record store dan dia masih buka dan saya sih juga sering mensupport dia ya. Kan dia juga udah umur 70 sekian gitu ya. Dia kadang suka ngomong, "Andika ayo dong bikin event di tempat saya biar ada ini." Dan saya senang gitu guys teman-teman yuk ngumpul di tempatnya Pak Dede. Jadi kita saling support lah yang muda mendukung yang itulah. yang legend Yang untuk legend. Generasi kan. Iya. Dan juga mendukung yang muda juga ya kan. Iya, yang muda juga. Oke, I mean from your side, apa sih misalnya nih ada yang tertarik gitu kan, apa sih apa namanya keunikan vinyl. keunikan vinyl itu sendiri terus buat orang-orang tertarik ke sana tuh dan gimana sih cara dapetinnya terus cara apakah dari komunitas itu ada edukasinya atau dan lain-lain. Kalau Oke. kita yang awam-awam kan tahunya kalau nyetel vinil kan wah susah nih. Ya. Harus Caranya gitu ya. gimana. Sebenarnya sih enggak sih ya. Jadi kalau vinyl itu untungnya sih maksudnya walaupun orang merasa bahwa udah punah ya. Sebenarnya enggak sih. Kalau kita ke marketplace ya. Berbagai marketplace kalau kita tulis vinyl itu akan keluar ribuan judul yang dijual. Dan harganya dari 10.000 sampai 5 juta ada gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk mendapatkan itu cukup gampang. Kalau kita yang di Bali di record store ya lumayan banyak ya. Ada mungkin kalau saya boleh sebut ada Millers di Umalas, ada Millers, Vox di Rumah Sanur. Ya. Terus Pak Dede yang di dari Patma masih aktif, ada Substore juga. Substore dia punya 2 cabang sekarang. Dan saya sendiri juga baru buka di Park 23. Jadi kalau untuk teman-teman yang di Bali sih aksesnya bisa dibilang lumayan gampang. Kalaupun misalnya nggak sempat keluar ya ke marketplace, misalnya nyari siapa lah, Blackpink gitu misalnya. Seandainya anak-anak yang muda kan misalnya suka Blackpink sama Justin Bieber misalnya. Gampang sih ntar dia akan keluar. Untuk operasionalnya juga bisa dibilang terjangkau ya. Alatnya nggak terlalu mahal ya. Alat dari 1 juta pun juga ada. Gitu. Ada. Maksudnya kalau yang professional DJ mungkin di angka 6 juta. Tapi yang kayak untuk di rumahan aja sih kayak yang 1,5 juta itu masih affordable lah gitu. Nggak lebih mahal daripada handphone lah istilahnya. Masih terjangkau. Jadi gimana Jar? Beli Jar? Beli. Beli dong. Tapi banyak artis yang baru-baru ngeluarin di vinyl dan bagus-bagus loh. ya, Dan betul. Kayak SID kan udah ngeluarin vinyl juga. Yes, ya. Dialog dini hari juga Ya. kan. Ya. Dan apa sih bedanya kalau kita tahu kan dulu kaset CD oke kita punya fisiknya terus sekarang with this digital era you know everybody can hear Anytime, and stream ya. anytime on the platform you know. Ya. What makes Kelebihannya, that's oke. unique from the kalau kita dengar misalnya di handphone ya mungkin sebatas seberapa bagus suara di handphone kan. Yes. Kalau kita dengar misalnya di alatnya dengan speaker yang bagus ya tentunya outputnya juga akan lebih bagus. Tapi plusnya dari digital adalah di vinyl tuh kita ada gambarnya, ada liriknya, ada historinya, ada ini bisa dibaca-baca. Jadi ada yang dipegang gitu. Saya jadi ingat nih waktu waktu masih kecil-kecil nih kalau Ya. dibeliin kaset. Ya. Ya kenangannya itu waktu buka kasetnya. Yes. Terus dibuka panjang. Nggak dengerin dulu, pasti buka covernya dulu. Baca oh dulu. panjang. Pertama kali pasti lihat thanks to-nya. Kalau saya Nama dulu, kita ada nggak? Iya sama. Nama kita masuk nggak? Enggak, maksudnya kalau saya dulu itu kalau beli kaset lihat thanks to-nya, artinya kan itu artis yang relate sama dia. Satu genre nih cocok dicari betul, nih. betul. Kan, Ya. itu kan. Thanks to penting banget tuh. Thanks to kan orang-orang dulu, nanti kan Iya. bands kan ada Iya. gitu. Ini, wah ini harus dicari nih. Bener banget. Jadi emang rilisan fisik ya. Iya. Entah itu kaset, CD atau vinyl tuh emang sesuatu selalu ada yang bisa dipegang, dilihat. Apalagi ada gambar-gambarnya kan ya. Kalau misalnya kita di digital platform kan hanya sebatas covernya aja sama lirik aja kan. Tapi katanya
siapa yang produsernya siapa ada, terus yang kayak ini rekamannya tahun berapa segala macam itu kan agak ya sangat minim ya. Kecuali kalau kita buka Wikipedia mungkin baru dapat informasi. Plus Ya. foto-fotonya dia. Foto-fotonya, iya. foto-fotonya Yang dia. paling ngeselin malah kalau dibuka cuman 4 lembar, nggak ada lirik, pasti asli kesel dulu. Baru dibalik cuman foto bandnya doang, terus thanks to-nya pendek, thanks to God, mom and dad, apa malas. Kurang kreatif. Bener, itu ngeselin kalau menurut saya dulu. Kalau udah dibuka panjang, apalagi ada bukletnya Iya, segala. itu the best itu. Itu Representatif lah. proper. Ya sama sih, maksudnya sama piringan hitam juga gitu sih. Orang yang beli itu misalnya dia beli albumnya Pink Floyd atau ya yang baru-baru lah kayak misalnya Blackpink atau yang K-pop kan banyak tuh keluaran vinyl sekarang. Itu kemarin saya juga beli sih untuk anak saya salah satu artis K-pop dan pas dibuka ya emang bagus gitu loh. Dalamnya ada fotonya, bahannya tebel, terus apa dari artworknya, warnanya, it's just apa ya? Sama kayak kita mungkin baca buku yang tercetak sama buku secara digital ya. Sensasi sama sih. Jadi kenapa vinyl sama dengar digital hampir sama gitu sih perbedaannya. Apalagi dulu saya paling ingat tuh albumnya Gun N' Roses yang double album Use Your Illusion tuh. Oh iya itu keren tuh. Dibuka kan bukanya kayak poster. Isi foto tour, wah gila. Setiap kali ada aja kan yang dibaca ya. Udah dibaca diulang lagi baca-baca. Ulang lagi benar. Makanya dari situ juga dapat referensi band kan. Iya. Dia ini tour sama siapa. Oh, iya, kan, iya. Tahu-tahu ini. Cari toko kaset, oh ternyata ada, beli. Ada termotivasi lagi untuk belanja ya. Iya. Benar. Tapi itu emang era kejayaan apa ya di 80 90-an, 2000-an tuh emang era kejayaan tuh karena kita pingin beli terus ya. Ada something yang membuat kita ini udah punya coba album sebelumnya, album pertamanya, album keduanya gitu. Itu ada yang buat kita jadi Itu jatuhnya memang Kolektor. awalnya dari kolektor gitu. Iya. Iya, as a awalnya collector ya. seperti itu. Saya syukurnya waktu itu sih mengalami hal-hal itu gitu. Jadi sama seperti waktu SMP tahu Green Day kan sebenarnya itu album Nimrod yang saya Nimrod ya. Duki. Duki. Yang pertama. Duki bukan. Yang pertama itu apa sih? Gig Stingbread itu Green Day pertama yang saya tahu. Abis itu ternyata kan sebelum itu ada Duki. Betul. Akhirnya beli Duki. Penasaran kan? Iya, Iya. penasaran. Ini Duki kayak apa? Oh lebih keren. Dan itu nggak bisa skip ya. Kalau di digital Iya, platform kan nggak kita bisa. dengar 1 menit, penasaran langsung skip. Ah. Jadi kalau di vinyl kita kan pasang ya udah duduk gitu loh. Kalau kita mau ganti ya harus berdiri dulu diganti lagi. Jadi kita lebih mengapresiasi lagunya sebenarnya. Benar. Kalau di ya streaming kan misalnya kayak udah puas dengan 1 menit langsung swipe. Tapi saya sekarang punya kebiasaan baru kalau dengerin lagu itu, apalagi yang lama-lama saya dengerin satu album. Biar dapat lagi Feel-nya, dapat feel-nya. Karena kita masih ada memori kan, oh abis lagu ini. Hafal, ya. Abis ini lagu ini, benar kan. Bener. Langsung tiba-tiba kan pas jeda kita nyanyi intronya, na. Iya. Itu loh, enak banget itu. Seru. Terus untuk The Final Movement sendiri apa sih harapan kamu ke depan gitu loh? Maksudnya sekarang ini untuk membina gitu kan yang sudah ada, apa sih misi kamu ke depannya buat Pinginnya sih kalau misalnya ya border udah dibuka dan lain-lain sih kita pinginnya ya orang ke Bali emang nyari the vinyl movement juga sih. Maksudnya karena saya lihat di luar kan juga banyak orang yang koleksi vinyl dan di Bali destinasinya untuk tourism udah hidup ya dan untuk makanan kultural jadi semoga ya si vinyl movement ini juga dicari lah. Dilirik. I want to go to Bali because I heard there's a vinyl movement lah. Gitu. Pemikiran gitu lah. Woi, give applause. Give applause. Iya, thank you. Nggak ada penonton bayaran sekarang, penonton beneran nih semua. Biasanya di studio penonton bayar Ini rame nih penonton ya. Rame. Ada 5.000 nih. Bayaran. 10.000 lah kurang lebih lah ya kan. Terus aku lihat juga di Final Movement dokumenternya tadi bukan hanya generasi lama, ya kan ada generasinya Yang muda-muda ya. Generasi Dan baru. ada nggak yang paling termuda? Maksudnya Yang termuda saya di Westside Music juga sebenarnya kayak ngasih free
free DJ lessons. Free DJ Ayo lessons. kita belajar. Ayo kita belajar. Free jadi dan mungkin usia termuda yang belajar di kita tuh 14 tahun ya. 14 tahun. Dan dia udah ikut manggung sama saya juga. Jadi kalau Terus saya dia mainin lagu apa dong 14 tahun? Nah, jadi saya di Western Music konsepnya gini, saya kan punya library. Kalau misalnya mereka mau nge-DJ tapi harus belanja vinyl itu kan agak berat ya. Jadi saya punya konsep bahwa saya saya mengedukasi dengan gratis. Kalian bisa pakai koleksi saya yang ada. Terus ya nanti mulia berangkat bareng sekali ya. ini. Jadi mereka nggak keharusan untuk belanja musiknya apa. Jadi pokoknya ini inventory saya ada sekian ribu, tinggal dipilih nanti misalnya kita ada gig minggu depan nih di sini. Ya udah dia tinggal pilih-pilih lagunya, misalnya kayak 1 jam main 20 lagu gitu. Ya udah dia tinggal pilih lagunya, dia latihan, habis itu nanti kita nge-gig. Gitu. Jadi kalau punya anak-anak atau apa yang mau ini, itu bagian dari regenerasi ya. Iya. Jadi saya give free education on how to DJ, belajar tentang musik dan lain-lain dan mereka bisa. Wow, Saya Berkarya, tahu berkarya. satu teman saya nih, si Denny nih, yang dia angkatan muda juga, lebih muda dari saya, dan tapi dia udah punya kayak the name ya, you have West Side Music, like, dia punya namanya Iya. Modest Bali. Modest Bali. Terus orangnya ada lagi main Tamiya kan. Danny, wait, you're there? Oh, okay, juara 3 dia man, Pak. Hey, can you go to the stage right now? Denny sama Sama Bagus. Bagus ya? Can you go to the stage right Yuk, now? join. Sama Bagus? Bagus ya. Kita panggil ke stage lah, kita ajak ngobrol-ngobrol juga ya. Nih Panggilan kepada Denny dan Bagus yang Ini lagi main Modest. Tamiya. Modest Bali nih seru banget nih. Iya. Ini lebih senior dari kita. Masa? Lebih senior, mereka lebih bergerak jauh lebih awal dari kita. Jauh sebelum Spin Sugar dan Tapi lain-lain. dia usianya lebih muda. Usia lebih muda, makanya saya salut banget. Mereka punya kepekaan untuk maju duluan gitu. Edan. Wah, si Denny lagi fotoan ya kayak. Ini Dan, bagus banget ini. mana Bagus? Gus, maju Gus. Bagus dulu deh. Halo. Biar nggak kosong. Silakan. Selamat datang. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Bagus. Kamu lebih duluan main final daripada Nika, bener? Kata Mas Andika gitu ya? Enggak lah. Oke, saya dikenal Bagus, dikenal Gus D, dikenal Tugus, dikenal Boncel. Oh, Woi. wajah. Ya, Banyak nama berarti. banyak nama. Terus awal kali kamu ketertarikan akan final final itu dari gimana? umur berapa? Waduh, saya baru sih sebetulnya, cuman kita punya punya tempat, punya wadah gitu yang namanya Modest Bali. Ya. Oh, Jadi- itu nama tempat. Ya enggak sih. Kalau dibilang klub dia membernya terlalu sedikit. Oke. Kalau dibilang paguyuban lebih kecil lagi. Jadi saya dan teman-teman kebetulan berlima bikin satu klub motor Vespa klasik gitu yang memang kiblatnya lebih atau passionnya lebih ke kiblat ke era-era 60-an, 70-an. Kebetulan Denny pendahulu. Mana Denny? Den? Oh, ini dia Denny. Ayo, Den, naik Den. Oh, Denny juara berapa Den? Iya. Halo, silakan. Oke. Tes. Iya. Kurang naik dikit deh, naik dikit lagi. Naikin dikit mas. Yes. Weh, kerja mas, jangan rokokan aja. Dia lagi liatinnya itu cewek-cewek yang lewat. Iya, Biasanya kan di studio kan. Iya, Oh iya, biasa iya studio. benar. Jadi tolong dimaklumi aja kasihan. Sekarang lah. ada Pasti lagi cuci pemandangan mata. gitu kan. Banyak Cuci mata distraksi. dulu. Banyak distraksi kan. Oke, ini Denny nih. Ya, Denny, silakan. Teman saya main Tamiya dan juga dan dia juga ternyata surprisingly dia modest dan juga main final dari like in his age main final is so cool gitu lah. Iya Ya kan? lah. Ceritain dong kamu dan tambah Gimana Bagus. awalnya? Ketemu Sama sama Bagus Bagus. duluan apa Denny duluan yang? Saya sama Bagus temenan dari SMA malah. SMA. Ya jadi jauh sebelum main Final. vinyl. Jadi main Vespa dulu awalnya. Oh, emang Oh, berarti berangkat dari anak ska nih. Dari Root Boys pasti. Dari Vespa sih awalnya. Sekarang Roadman. Udah nggak Roadman. Udah tua ya.
Terus Lingsir. mulai mencintai vinyl dan akhirnya menjadi DJ, ya kan? Dari kapan? Kalau saya pribadi sih dari 2014 awal. 2014. 2014 awal, ya awalnya dari Vespa sih. Vespa. Modus itu sebenarnya kan awalnya Vespa. Ya benar. Awalnya Vespa, terus sebenarnya Modus itu awalnya ada 3 orang, ada saya, ada Pandu, sama ada lagi satu Moncong. Ya. Nah itu tuh kita bertiga tuh ngulik yang namanya subculture. Subculture di Inggris tuh ada namanya mods. Oke. Mods Nah, ya. mods itu ada 3 poin penting. Dari skuter, fashion, sama musik. Music. Gitu. Terus kita berangkat dari skuter dulu. Waktu itu pas di 2012 itu ada acara namanya Bali Mods May Day. Wah ya, tahu saya itu. Bali Ya. Mods May Day, terus dari sana kenal Pandu, kenal Moncong, akhirnya ya udah coba deh kita bikin komunitas nih di Bali. Akhirnya jalan bertiga masih Vespa, terus waktu itu Bagus masih kuliah di Jogja. Akhirnya ketemu lagi ngobrol, ya udah ikut joinan aja. Jadi dari Vespa dulu, terus si Pandu duluan awalnya. Pandu gara-gara ngelihat Jui. Oh, reggae. Ngomong reggae. Jui Cobra. Ya Jui Cobra. Jadi dari sana terus ya udah dia ngajak saya, ayo udah main dah gitu. Pelan-pelan ngumpulin vinyl, akhirnya 2013 sampai sekarang. Wow, gitu. Kamu lebih mainin apa sih? Genre-nya sih sebenarnya ke 60 Soul, Sixty Soul. terus dulu awalnya reggae. Reggae. Cuma karena terlalu banyak Ah. reggae, ya udah akhirnya reggae-nya di stop, mulai ngumpulin soul. Terus akhirnya sekarang Kalau dijual saya beli ya. Lumayan. Ya, saya nitip 5% aja. sudah di take over sama Bagus. Terus kalau Bagus mulai collecting, maksudnya Bagus genrenya apa? Lebih ke Saya Jamaican Sound. Jamaican. Jamaika, berarti kayak apa dong? Reggae. Rocksteady Reggae, ya? Mas. Rocksteady, reggae. Rocksteady. Terus mulai koleksinya memang dari awal memang udah koleksi. Baru mampu untuk beli itu 2017-an lah. 2017 Iya. baru. Awalnya juga gara-gara ngeliatin Juik, Pandu, Denny, terus pas kebetulan ada kesempatan untuk bisa punya, baru bisa punya sampai sekarang. Weh, luar biasa. What do you think Berarti about niat ini, niat, Yeah, niat what nih, niat. What do you think about the final movement yang diprakarsai oleh Oleh beliau. Ini kan mereka dulu, tapi kan kamu yang mengemasnya dengan baik lah ya. What do you think about that? Dan maksudnya in the future tuh bakal gimana sih final ini gitu loh? Positif ya pertama. Kedua itu kan hobi yang positif. Kemudian untuk berikutnya ya, karena ini kan kita bicara soal wujud rilisan fisik kan, banyak juga yang main kaset, vinyl, tapi gitu. Semuanya punya kesulitannya, tantangannya masing-masing. Saya nggak berharap banyak, besok akan ada banyak penerus atau bagaimana, tapi tetaplah vinyl itu jangan sampai nggak ada yang mainin lagi. Mantap Luar sekali. biasa. Berarti ini the next generation. The next generation who started early. Tapi ternyata duluan dia kan gitu. Tapi yang menarik ini kalau 60 Soul itu gimana dan siapa artisnya? Saya belakangan ini agak-agak dengerin Soul soalnya juga di Spotify. Yang paling familiar sih Diana Rose. Oh, Diana Diana Rose. Oh ya. Motown Ya, Sound. lebih ke Motown Sound. Saya baru nemu lagu yang ini loh. Saya kan kalau dulu waktu zaman SMP itu kan ngetop banget lagu Two Live Crew. Two Live Crew. Oh, we want some ya. No, I mean di salah satu album tuh ada tune-nya kayak nenet. Saya baru nemuin aslinya itu, saya lupa namanya, tapi itu sering saya dengerin belakangan Dusty ini. Springfield kayak itu. Oh yoi, itu. Am I the Same Girl judulnya. 68, Ya tapi itu kan 67. sebenarnya cuma instrumen aja kan. Iya. Nah, tapi itu ternyata bisa disampling jadi lagu rap Ya. sama Two Live Crew. Nah, itu tahun 94. Saya juga kan
dengarnya itu kan gara-gara zaman dulu ada kultur di Bali itu di mobil itu baru pasang audio mobil besar-besar. Nah lagunya tuh To Live Crew. Nah yang menggelitik kan lagu itu judulnya Cilin kalau nggak salah. Dan sekarang saya nggak sengaja temuin itu lagu kan senang juga kan jadinya. Music is also a memory, you know, like bring Kalau back soul the tuh memory. setahu saya Soul gitu loh. si ini sih yang sering bikin sampling dari instrumen soul tuh I Feel Six, DJ siapa namanya lupa. Oh, I Feel Sick, Ya. Jogja. Enggak, Bandung. I Feel Sick, Bandung ya? Ya DJ-nya tuh sering ngambil sampling. Dia kan juga kolektor tuh 7 inch. Yang soul-soul diambil instrumennya, terus di remix sama dia dibikin kayak sampling-sampling gitu. Oh. Ya gitu setahu saya. Iya ternyata dari dulu memang seperti itu cara orang bikin musik ya. Ya. Ternyata. Iya lagu rap nih, To Live Crew kan. Siapa yang gak tahu To Live Crew? Ternyata loh kok lagu soul. Nggak, tapi intinya itu sih, is giving the song a second life ya. Iya seperti Jadi itu. jadi Betul. sampling itu sebenarnya orang ada yang pro kontra, tapi sebenarnya kayak kita yang nggak tahu lagu original ya. Jadi mengulik jadi ngulik. lagu originalnya. Jadi ada orang jadi pingin apa? Wah siapa sih ini? Ternyata originalnya juga nggak kalah asik dengan samplingnya dan itunya. Benar. Ya itulah maksudnya tangan DJ itu membuat second life of the real itu ya. Wah, yeah, that's good. Oke, kayaknya kita udah mau hampir ke penghujung nih, bukan? Nah, penghujung acara. Pertanyaan pamungkas. Bambang. Pertanyaan pamungkas nih untuk Westside nih. Oke, if your life is a Is a movie, movie. and you are the main actor, right? Name one soundtrack that maksudnya paling membuat dirimu, I don't know, kayak Ya, apa feel itu? sad or feel good yang masih didengerin sampai sekarang atau membekas banget untuk kamu? Ada nggak? Silakan. Kalau ini sih ada satu lagu ya. Lagu itu bisa dipersepsi dua arah tuh ya. Jadi the song is Light My Fire by The Doors. Oh, come on baby light my fire. Nah, itu dua arti tuh, dua arti. Kalau untuk saya ya, walaupun dia si artis yang nulisnya untuk tertentu, kalau saya itu satu untuk bahwa Light My Fire tuh untuk apa? Gairah api kehidupan gitu ya. Wey. Jadi kita melakukan sesuatu tuh jangan padam gitu, harus all out, harus membara. That's why Light My Fire is probably like Your the song of my Of your Your life. soundtrack. soundtrack of my life. Wow. Terus, Mantap. Kalau untuk Denny sendiri? Denny sendiri ada nggak your soundtrack? Ini sih ada satu band Northern Soul. Northern Soul. Ya, bandnya itu namanya The Greater Experience. Judul lagunya Don't Forget to Remember. Apa tuh forget ceritanya to gimana remember. tuh dengan lagu itu? Sebenarnya nggak ada cerita spesial ya. Itu sebenarnya wishlist. Ya. Wishlist dari awal ngumpulin. Oke. Oke. Awal ngumpulin vinyl itu wishlist. Kebetulan baru kesampaian itu di 3 tahun belakangan. Oh, Gitu. Kenapa itu? Apa karena langka atau gimana? Satu langkah memang. Bahaya. Bukan harga ya. Jadi repressnya pun udah susah. Marketplace itu eBay, Discog itu sudah nggak ada yang Terus megang. kamu memilikinya sekarang? Terus Ya. kamu pencapaian. Bagus. Ya bagus silakan. Ada banyak tapi satu yang berkesan artisnya namanya Pat Kelly, sudah almarhum. Genrenya kalau kita nyebutnya reggae 69 ya. 69 reggae. Story-nya itu lagu saya sudah tahu dari dulu. Tapi emang kepengennya punya vinylnya itu. Oke. Jadi Pandu teman kita juga yang ngasih saya vinyl itu beli. Itu vinyl pertama kali saya dan memang saya incar sih. Jadi kalau soal lagunya waktu itu saya dengar beberapa kali pas kebetulan saya pulang balik dari Jogja ke sini untuk mulai lagi hidup saya setelah saya kuliah gitu. Apa tadi judulnya? I'm Coming Home I'm coming home dari Pat Kelly. Pat Kelly. Kelly. Ya. Wow. Nana ada di Spotify. Nana. Nggak mungkin lah kita nyari Beli vinyl. vinilnya dong.
Ampun Om, nyerah dulu Om. Nanti kita main-main ke website Nanti, ya nanti kita mau main-main dulu, siapa tahu boleh spinning sedikit kan. Ya, siapa tahu dapat. Sambil nanya-nanya kan. Ya. Nah, yoi. Buka setiap hari berarti ya? Hah? Buka setiap hari Buka setiap dari hari. jam... Jadi Westside Music tuh di Park 23 buka jam 12 siang sampai jam 8 malam. Wah, Tapi kalau masih ada customer sampai jam 1 pagi, ayo aja. Woi, kalau buat party di sana gimana? Boleh nggak? Party pertama ntar hari Kamis nanti ya. Woi, kita datang ke Kita sana datang tuh. nanti, kita Kalian yang belajar. mau datang hari Kamis besok kita datang ke website, terus belajar juga, ngelihat koleksinya. Ya. Dan kita bisa dapat free education juga kan, maybe from website to in love with vinyl, right? Yoi. I think that's a wrap right now. It's a wrap for today. Terima kasih Terima kasih untuk buat- Kuta Beats Festival Mini Fest 2021 yang udah memberikan kita kesempatan untuk ngobrol bersama The West- Almighty Westside Music. Dan juga ada Mbak dari Modest juga, thank you very much. Modest juga. Yang sudah mampir juga ke sini terus berbincang singkat ya tadi ya. Dan saya harapkan juga Final Movement ini terus membara, apinya terus terjaga. Ya. Dan mungkin kita juga akan bermain-main dan kita akan mungkin berusaha Ya, siapa tahu, mencintainya, siapa ya. tahu. Siapa tahu ya. Mengkoleksi juga. DJ Soil. So, thank you very much semuanya yang udah Yap, all lewat. crew. Dan yang udah dan lewat. nonton juga. Yang- Semuanya juga yang nanti yang akan nonton di YouTube juga. YouTube channel kita, di jangan Soil lupa Show. support kita dengan Support kita. klik like dan subscribe. Di komen juga apapun itu yang buat kita lebih bagus lagi. Ya. Terima kasih untuk Discovery Shopping Mall Discovery juga. Shopping Mall, thank you. Terima kasih untuk stage ini dari MS Glowman. MS Glowman. Ya, Kapan nih kita diajak naik helikopter sama Dewadi nih? Ajak apa sih? Pangtayan kan ya, Dan juga terima kasih juga sponsor kita Sinte One itu Ya, adalah Bali Buzi. Bali Busi. Thank you very much everyone. So see you next Episode on Soundtrack of Your Life. Live. Yeah. Thank you.